Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Huda, NIM 451901, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, IAIN Bukit Tinggi. Saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Islam sebagai Produk Kebudayaan. Budaya adalah akal, pikiran, dan adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan atau penciptaan akal budi manusia yang menciptakan kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Estakdir, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari beberapa unsur yang menciptakan suatu pengetahuan, kesenian, aturan, hukum, norma, dan seluruh tatanan dalam kehidupan. Yang kedua, menurut Estakdir adalah kebudayaan merupakan warisan dan tradisi. Yang ketiga, menurut Estakdir adalah kebudayaan adalah cara atau aturan dan jalan hidup. Kemudian saya akan menjelaskan unsur-unsur budaya. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan. Setiap norma harus memiliki kemungkinan sehingga tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat dan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan suatu aturan yang baik terhadap di dalam lingkungannya. Contohnya yang paling kecil di dalam keluarga sendiri. Yang selanjutnya adalah organisasi kekuasaan. Organisasi ini sangatlah penting, bahwasanya penguasalah yang berhak memberikan aturan sehingga ia menjadi contoh yang baik dalam menetapkan aturan tersebut. Jika ia telah menetapkan aturan dalam kekuasaannya, maka ia harus menerapkan aturan tersebut sehingga dapat dicontoh oleh masyarakatnya. Selanjutnya, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama adalah batas. Batas di sini maksudnya adalah bahwa budaya ini memiliki batasan-batasan antara kebudayaan yang berbeda. Jadi batasan fungsi budaya ini adalah untuk membatasi budaya yang satu dengan budaya yang lain sehingga tidak ada percampuran kebudayaan. Yang kedua, fungsi budaya adalah identitas. Identitas di sini adalah bahwasanya suatu daerah harus memiliki identitas budayanya sendiri. Yang ketiga, komitmen. Komitmen di sini kebudayaan tidak memiliki suatu kecenderungan terhadap satu individu. Maksudnya harus komitmen terhadap satu individu, harus komitmen terhadap individu yang lain. Tidak ada kata nepotisme, harus komitmen terhadap seluruh individu. Selanjutnya, stabilitas. Jadi budaya harus stabil, tidak ada perbedaan di antara satu budaya. Jadi kebudayaan tersebut harus berpegang kepada harus stabil, tidak ada yang diperdebatkan. Yang kelima, membentuk sikap dan jalan hidup. Jadi di sini pembentuk sikap kebudayaan di sini mengatur hidup suatu individu dengan individu lain sehingga ia dapat menentukan sikapnya terhadap yang dari yang kecil kepada yang tua. Sikap yang tua kepada yang kecil haruslah diketahui dan ia harus memiliki tujuan hidup dari aturan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan Islam sebagai realitas sosial dan budaya. Keunikan dan penerapan Islam terletak pada kokohnya landasan Islam tersebut, sehingga budaya manapun tidak dapat menggoyahkan kebudayaan Islam. 5 poin yang membedakan kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang lain. Yang pertama, tegaknya tauhid. Tauhid di sini
telah diajarkan dari zaman Rasulullah sampai kepada kita, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, harus ditegakkan, harus selalu ditegakkan di atas bumi Allah ini. Tauhid ini harus digemakan di tempat yang ramai, di tempat yang sunyi, dimanapun harus disuarakan. Yang kedua, universalitas pesan. Maksudnya universalitas pesan adalah kita terus menyampaikan kebaikan. Kebaikan tersebut tidak boleh terputus sampai kepada yang dari penyampaian kita dari anak kecil sampai kepada yang tua harus disampaikan dengan baik, sehingga mereka menyampaikan pesan kita tersebut baik pula kepada orang lain. Selanjutnya, prinsip moral harus ditegakkan. Maksudnya di sini adalah prinsip moral kita harus ditegakkan. Maksudnya prinsip kita harus diubah menjadi prinsip yang lebih maju ataupun lebih ke depan dan menegakkan moral kita. Moral harus dirubah atau diperbaiki, ataupun kita dapat memperbaiki moral orang lain dengan memberikan nasihat yang baik. Selanjutnya, budaya toleransi yang tinggi. Budaya toleransi yang tinggi di sini harus saling toleransi sesama kita, sehingga tidak ada perpecahan. Jika dalam hal bacaan suatu ibadah saja berbeda, kita dapat pecah, maka itu bukanlah namanya toleransi. Selanjutnya, prinsip keutamaan menuntut ilmu ataupun belajar. Menuntut ilmu sangat wajib bagi kita, ataupun wajib bagi diri pribadi manusia sendiri. Ilmu merupakan yang membuat kita tahu segalanya. Dari nol sampai sekarang kita belajar dari ilmu. Semua yang kita lakukan dari ilmu, seperti semuanya, seperti ibadah kita harus mengetahui ilmu. Sholat kita harus belajar dan mengamalkannya. Jadi kita harus belajar menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, sampai kamu jangan ada puasnya dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Teruslah menuntut ilmu sampai kau tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.